Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam hari ini kita telah memasuki bulan Sya'ban ya. Kita sejak bulan Rajab kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. 1 bulan yang pertama telah kita lalui. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di bulan Rajab, lalu kemudian di bulan Sya'ban, dan kita disampaikan oleh Allah untuk bisa masuk menghormati bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Mushola Al-Hidayah yang saya hormati, mungkin pada malam hari ini kita sedikit beristifadah, sharing, ataupun bertukar pikiran, ya, bertepatan dengan bulan Sya'ban, di mana kita semua akan menghadapi bulan Ramadan. Mungkin saya akan memberikan sedikit analogi ya. Coba kira-kira kita pikirkan bersama bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kita semua ketika kita baru pertama kali menempati satu rumah baru ya, satu rumah yang masih baru, lalu kemudian kita pakai selama 1 tahun kita pakai. Tapi selama 1 tahun kita pakai ini tidak kita bersihkan secara totalitas, ya, artinya tidak semuanya kita bersihkan. Umumnya orang membersihkan rumah secara totalitas itu ketika menjelang Lebaran, ya, itu catnya yang mulai kusam, ya kita ganti catnya. Kaca yang mulai buram juga kita lap. Ya, debu-debu juga kita bersihkan semuanya. Kotoran-kotoran, barang-barang bekas semua juga kita singkirkan. Ya. Nah, baru kemudian setelah itu kita hiasi dengan hiasan-hiasan yang bagus-bagus, yang indah-indah. Itu dalam rangka kita menghadapi hari raya Idul Fitri agar terlihat terkesan indah, sehingga orang yang memasuki pun, yang bertamu pun, itu kita enak menerimanya. Ya. Nah, itu kan seperti itu. Nah, bayangan kita ketika kita menempati satu rumah selama 1 tahun, tidak kita bersihkan secara kontinu atau secara totalitas, itu kira-kira gambaran yang ada dalam benak kita seperti apa keadaan rumah kita. Mungkin pasti kita bisa menggambarkannya ya, bisa membayangkan. Itu debu-debu juga mungkin banyak ya, yang menempel di kaca-kaca, di tembok-tembok. Kemudian cat juga udah mulai buram dan lain sebagainya. Itu pasti kita akan membayangkan seperti itu. Nah, otomatis ketika kita melihat rumah yang seperti itu, ya, pemilik yang peduli, pemilik yang perhatian, dia akan memikirkan bagaimana caranya agar rumah yang selama 1 tahun ditinggalkan, kita tempati, itu bisa terlihat indah kembali seperti layaknya baru pertama kali kita menempati. Ya, di akhir tahun kita bersihkan semua. Caranya dengan kita buang terlebih dahulu barang-barang bekas, barang-barang yang kotor-kotor, ya, yang sudah tidak berguna, yang sudah kusam, yang sudah tidak ada manfaatnya, kita buang. Kemudian yang kotor-kotor kita bersihkan. Setelah itu baru kita beri hiasan-hiasan, ya, lukisan-lukisan yang indah-indah agar bisa terlihat nampak lebih indah lagi. Baru setelah itu dilengkapi dengan lampu-lampu yang indah pula agar nampak kelihatan lebih mewah lagi, lebih baru lagi. Sehingga ketika kita memasuki dan menerima tamu pun itu akan enak kita menerimanya. Itu bayangan kita akan seperti itu. Nah, kaitannya dengan bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan, Allah pun
sangat perhatian, sangat peduli dengan produknya, dengan ciptaannya, yaitu kita manusia sekalian. Kita selama setahun itu dibiarkan oleh Allah, dibebaskan oleh Allah. Silahkan, kamu mau melakukan apa saja, mau mengucapkan apa saja, mau berbuat apa saja, silahkan. Nah, kira-kira bayangan kita nih, selama 1 tahun kita dibiarkan oleh Allah berkata semau kita, bertindak semau kita. Itu kira-kira banyak debunya tidak, banyak kotorannya tidak, banyak dosanya apa tidak? Itu pasti kita akan menyadari selama setahun ini kita pasti akan banyak nodanya, akan banyak kotorannya. Sehingga perhatiannya Allah, pedulinya Allah itu di akhir tahun, ya, selama 1 tahun ini itu Allah mempersiapkan satu waktu khusus untuk membersihkan kotoran-kotoran itu semua. Nah, yaitu dengan disiapkannya 3 bulan itu, Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Sehingga dalam satu kitab itu Syekh Yahya bin Utsman, Utsman bin Ahmad, itu beliau mengutip qala ba'dul hukama anna Rajab lil istighfari minadz dzunub wa ana Sya'ban li islahil qulubi minal uyub wa Ramadan li tanwiril qulub. Jadi Allah mempersiapkan 3 bulan untuk kita, itu tak lain tujuannya adalah untuk membersihkan kotoran-kotoran atau debu yang selama 1 tahun itu Allah biarkan. Sehingga Rajab itu fungsinya adalah untuk mengosongkan barang-barang yang sudah tidak berguna. Kotoran-kotoran yang selama 1 tahun itu menumpuk disingkirkan, ya, dipisahkan, dibuang. Itu Rajab. Sehingga Rajab itu terdiri dari 3 huruf. Ra, jim, dan ba. Ra itu istiqaqur ra minar rahmah. Wa istiqaqul jim minal jirmi, ay jirmul abdi. Wa istiqaqul ba minal birri, ay birrullah subhanahu wa ta'ala. Faka'anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu, ya ibadi, anna jirmaka wa jinayataka baina birri wa rahmati. Fala yabqalaka asarun minal jinayati wal jirmi. Jadi seakan-akan Allah itu mengatakan, wahai hambaku, sesungguhnya aku tempatkan kesalahanmu, dosamu di antara kebaikan dan rahmatku, kebaikan dan kasih sayangku, di tengah-tengah itu. Maka fala yabqalaka jirmun wala jinayat. Maka tidak ada lagi itu yang namanya dosa ataupun kesalahan. Sudah ditutupi oleh rahmat dan kasih sayangnya Allah dan kebaikannya Allah. Sudah dihapus. Itu Rajab. Sehingga Rajab itu kita diperintahkan, dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Jadi yang kotor-kotor, ya, itu disingkirkan. Yang sudah tidak bermanfaat disingkirkan, dibuang terlebih dahulu. Lalu kemudian di bulan Sya'ban itu setelah kotoran-kotoran ini kita singkirkan, ya, barang-barang yang sudah tidak berguna ini kita singkirkan. Nah, baru kemudian kita hiasi, ya, hiasi. Debu-debu sudah kita hilangkan, baru kemudian kita hiasi, kita ganti catnya. Kemudian kita ganti karpetnya, misalkan. Kalau karpetnya sudah kusam, sudah tidak layak pakai, kita ganti. Barang-barang yang sudah tidak berguna, yang sudah tidak layak pakai, kita buang, kita rongsokkan, kita ganti yang baru. Nah, itu di bulan Sya'ban. Sehingga dikatakan wa Sya'ban itu li islahil qulubi minal uyub, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan. Dengan cara apa? Dengan cara kita hiasi dengan kebaikan. Sehingga dalam hadis dikatakan ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'il hasanata tamhuha wa khaliqin nas, diapit atau dibarengi dengan perbuatan baik. Ya, jadi Sya'ban itu untuk menghiasi hati kita yang sudah dibersihkan dari kotoran-kotoran itu, sudah meminta ampun kepada Allah, baru kekosongan itu kemudian diisi dengan yang baik-baik. Sehingga Sya'ban itu terdiri dari Shin,
ain, ba, alif, dan nun. Panjang lagi. Shin itu diambil dari kata syafaat. Sehingga orang yang beramal di bulan Sya'ban, semoga kita berharap mendapatkan syafaatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam satu hadis dikatakan bahwa Sya'ban itu adalah syahri, kata Nabi. Sya'ban itu adalah bulanku. Kemudian ainnya itu di Sya'ban. Itu shinnya syafaat, kemudian ainnya itu diambil dari kata Sya'ban ya, shin, ain, ba, kemudian ba-nya itu birrun, kebaikan, kemudian yang alifnya itu ulfah, yakni kasih sayang, kemudian nunnya itu adalah nurun, cahaya. Ya, cahaya. Ini ainnya saya lupa. Sya'ban, ainnya itu apa? Oh, ya. Izun. Lupa Mas. Izun itu kemuliaan. Izun wal kemuliaan. Jadi insya Allah kita yang ada di bulan Ramadan, semoga kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita mendapatkan syafaat, kemudian mendapatkan kemuliaan, lalu kemudian kebaikan. Setelah kita diberikan kebaikan, maka insya Allah kita pun bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Ulfah, kasih sayang, cinta kasih Allah berikan kepada kita. Maka orang yang mendapatkan keberkahan bulan Sya'ban insya Allah penuh dengan kasih sayang terhadap sesama. Baru setelah itu Allah pancarkan padanya cahaya, yaitu nur, yaitu Sya'ban. Nah, yang terakhir itu Ramadan. Jadi setelah yang kotor-kotor disingkirkan, setelah semuanya kosong, baru kemudian dihiasi dengan hiasan amal-amal kebajikan. Setelah dihiasi dengan amal-amal kebajikan, banyak hiasan-hiasan di dinding maupun di atap untuk menghiasi rumah yang sudah dibersihkan dari kotoran. Baru kemudian terakhir adalah litanwiril qulub, untuk apa? Untuk menyinari hati kita ini, disinari, dinyalakan itu lampunya. Nah, ketika sudah dinyalakan lampunya, maka hiasan-hiasan yang sudah kita pajang, yang sudah kita sediakan, itu akan nampak terlihat semuanya. Karena percuma, walaupun semuanya itu bagus-bagus ya, mewah-mewah, tapi kalau tidak ada lampunya, tidak akan kelihatan kan. Jadi terakhir itu adalah litanwiril qulub, untuk menyinari hati kita agar bersinar. Sehingga bulan Ramadan itu sebagian para ulama itu ada yang menganggap bulan penuh cahaya. Ya, di bulan Ramadannya itu. Untuk apa? Untuk supaya umat manusia itu bisa lebih mudah memahami ilmunya Allah yang sumbernya itu adalah dari Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran itu cahaya, datangnya dari Allah cahaya, lalu disampaikan dan diterima oleh hambanya yang juga berunsurkan cahaya, yaitu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wattaba'un nura alladzi unzila ma'a. Ikutilah nur. Nur di sini itu adalah Al-Quran yang diturunkan bersamanya, yaitu Nabi Muhammad. Datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga unsurnya itu adalah cahaya. Allahu nurus samawati wal ardh. Lalu disampaikan, dikasihkan dan diterima oleh hambanya yang juga unsurnya itu adalah cahaya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga setiap kali kita maulid itu kita baca anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur, cahaya di atas cahaya. Sehingga
Allah memberikan waktu dalam setahun untuk mencerdaskan ya hambanya di dalam memahami petunjuk dari Al-Quran. Sehingga di Jawa itu kebanyakan para ulama setiap bulan Ramadan itu diadakan satu kegiatan khusus yang disebut dengan Balagh Ramadan. Jadi Balagh Ramadan itu kegiatan yang kegiatan kajian ilmu ya, kajian ilmiah yang umumnya itu mengkaji kitab selama bertahun-tahun dah khatam, tapi khusus di bulan Ramadan itu kitab yang besar-besar dikaji hanya dalam hitungan hari saja, tidak sampai 1 bulan khatam. Kenapa? Karena menganggap Ramadan itu adalah waktu yang sangat baik ya untuk memahami ilmu-ilmunya Allah. Otak sedang dalam keadaan cerdas-cerdasnya otak. Karena apa? Karena Nabi bersabda, "Iza aqala ar-rajulu at'ama muli'a jawfuhu nuron." Ketika seseorang itu diminimalisir makanannya, maka dirinya, perutnya itu akan diisi oleh Allah dengan cahaya. Nah, ketika sudah diisi dengan cahaya, kaidah mengatakan la yaqbalun nuro illa huwa nur au ma fihi nur. Tidak akan ada yang bisa menerima cahaya kecuali sesuatu itu berupa cahaya. Sesuatu itu berupa cahaya. Sehingga ketika Allah hendak menurunkan Al-Quran kepada makhluknya yang bukan cahaya, yaitu gunung dalam hal ini, karena sebelum kemudian khalifah ini diberikan kepada makhluknya yang bernama manusia, itu Allah kan tawarkan dulu kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Inna aradna lamanati ala samawati wal ard wal jibal fa abain ayahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insanu innahu kana zaluman jahula. Tapi fa abaina, mereka tidak mampu, tidak mau, tidak siap. Kenapa? Karena merasa dirinya tidak mampu untuk menerima kitab suci yang unsurnya itu adalah cahaya. Tidak akan kuat. Sehingga dikisahkan dalam kisahnya Nabi Musa, ketika Nabi Musa ingin melihat Allah, Nabi Musa itu kan kalimullah, ya. Kalimullah itu apa? Nabi yang bisa ataupun diberikan kesempatan untuk berkomunikasi langsung dengan Allah. Sehingga Nabi Musa penasaran, berkomunikasi, mendengar suaranya Allah saja, beliau merasa sangat begitu nikmat. Sehingga beliau membayangkan apalagi kalau saya bisa melihat wajahnya Allah. Sehingga Nabi Musa berkali-kali meminta agar bisa diperlihatkan zatnya Allah kepada dirinya. Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, ya Tuhanku, tolong perlihatkanlah zatmu, wajahmu agar aku bisa melihat. Ini kata Allah, tidak bisa Nabi Musa. Tidak bisa, kamu tidak akan bisa melihatku. Nabi Musa terus merayu agar bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya Allah kemudian memberikan syariat. Sudah, kalau seperti itu silahkan kau lihat itu gunung. Walakin zur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasaufa taroni. Ya sudah, kalau seperti Nabi Musa, coba kau lihat dulu itu gunung. Gunung Tursina. Lihat betul-betul kalau gunung itu masih tetap berada di tempatnya, maka engkau nanti akan bisa melihatku. Akhirnya Nabi Musa siap-siap untuk bisa melihatnya. Nah, setelah itu, falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa qarra Musa sha'iqa. Setelah Allah kemudian turun dengan nurnya yang pertama, baru dengan nurnya yang pertama itu, ya kita bayangkan, jangankan Allah ya, presiden saja ketika mau mendatangi satu tempat, itu kan polisi-polisinya, marinir-marinernya, berumernya sudah datang lebih dulu kan untuk menetralisir keadaan. Ya, untuk menjaga, mengamankan tempat yang akan dikunjungi presiden. Itu baru sekelas presiden. Nah, sekarang Allah mau turun, maka cahaya demi cahaya itu turun. Nah, baru satu cahaya turun, falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sha'iqa. Gunungnya hancur, Nabi Musanya pingsan. Ini menandakan bahwa gunung ini bukan berunsurkan cahaya. Nah, kita di bulan Ramadan itu dipersiapkan oleh Allah untuk diisi diri kita dengan cahaya. Nah, insya Allah kita di Mushola Al-Hidayah ini pun itu akan kita isi ya dengan kajian-kajian spesial, kajian-kajian khusus
untuk memanfaatkan kondisi keadaan kita di bulan Ramadan yang Allah janjikan sedang dalam keadaan cerdas-cerdasnya otak di dalam memahami Al-Quran. Yaitu tadi, idza aqala ar-rajulu at'ama muli'a jawfu nuron. Ketika seseorang itu meminimalisir makanannya ya dengan berpuasa, maka perutnya akan diisi dengan cahaya. Nah, ketika sudah diisi dengan cahaya, maka kaidah mengatakan la yaqbalun nuro illa ma huwa nur. Tidak akan ada yang bisa menerima cahaya kecuali sesuatu itu berupa cahaya atau berunsurkan cahaya. Tuh, Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati. Nah, dari 3 bulan Ramadan ini, sekarang kita masuk di bulan Sya'ban. Apa ya hikmah atau pelajaran yang mungkin bisa kita ambil ya dengan konteks yang saat ini kita berada di bulan Sya'ban, sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi bahwa Sya'ban ini itu fungsinya, tugasnya atau manfaatnya adalah untuk apa? Li islahil qulubi minal uyub, untuk membersihkan atau memperbaiki hati dari cacat-cacat kesalahan-kesalahan dengan kita isi ya, hiasi dengan amalan-amalan yang baik. Nah, poin yang berikutnya, amalan yang baik ini ada strateginya. Jadi kita dalam beramal kebajikan itu kalau tidak ngerti strateginya kadang kita tertipu. Artinya tertipu, disayangkan. Kita sudah beramal banyak tapi ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena masalah diterima dan tidak diterima itu misteri. Hanya Allah yang bisa mengetahui. Tapi kalau ditanya sah dan tidak sahnya, gampang. Tinggal kita lihat syarat dan rukunnya. Idza tawafarat asyurut wal arkan fasahat. Tapi kalau tidak, wa illa fala. Tapi kalau tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, maka kita bisa katakan tidak sah. Tapi masalah diterima dan tidak diterima, ini hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, strategi, trik dalam kita beramal kebajikan, itu salah satunya adalah dengan kita usahakan, kalau bisa, usahakan kita berbuat baik kepada sesuatu yang memiliki kemuliaan. Karena ketika kita bisa berbuat baik kepada sesuatu yang memiliki kemuliaan, maka dengan sendirinya insya Allah dengan yakin kemuliaan itu akan berdampak pada diri kita. Bulan Ramadan, coba kita satu kali lagi renungi, Ramadan itu dikatakan bulan yang paling mulia dari bulan-bulan yang ada. Kenapa? Karena bulan Ramadan hanya tidak berbuat baik, tapi hanya menjadi waktu untuk menerima turunnya Al-Quran. Sumber kemuliaannya itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu sumber kemuliaan. Karena apa? Karena sumbernya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sumber daripada segala kemuliaan. Kalamnya Allah. Maka segala sesuatu yang nempel kepada Al-Quran pasti akan mulia. Buktinya Al-Quran dibawa oleh malaikat Jibril. Hanya membawa Al-Quran. Malaikat Jibril langsung mendapatkan predikat Sayyidul Malaikah. Pimpinannya malaikat. Itu karena apa? Karena membawa Al-Quran. Al-Qurannya dibawa malaikat Jibril, disampaikan dan diberikan kepada Nabi dan Rasulnya yang dipilih oleh Allah. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Menjadi pimpinannya para Nabi dan Rasul. Tidak hanya itu. Tempat diturunkannya Al-Quran. Apa itu? Kota Makkatul Mukarramah. Kota Mekahnya pun karena menjadi tempat diturunkannya Al-Quran, maka kota Mekah menjadi Sayyidul Buldan. Menjadi pimpinannya negara-negara di dunia. Kemuliaannya itu nomor 1. Tidak hanya tempat, waktunya pun, yaitu bulannya ini. Bulan diturunkannya Al-Quran, maka dijadikan sebagai Sayyidu Asyuhur ala Sair Syuhur. Menjadi pimpinannya bulan dari sekian bulan yang ada. Lebih kecil daripada bulan, malamnya, malam diturunkannya Al-Quran yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Itu pun istimewanya sangat luar biasa. Khairun min alfi syahr. Itu kira-kira apa rahasianya? Kok bisa sampai mulia semacam itu?
Nah, di sini yang perlu untuk kita garis bawahi dan kita tulis tebal, yang menjadikan kemuliaan-kemuliaan itu berdampak kepada siapapun yang menyertainya, yang membarenginya, itu karena kaidah mengatakan taqarrab ila syarif tata syarrofa. Tabi'un la yufradu bil hukmi. Dekatilah sesuatu yang mulia, maka kalian insya Allah pasti akan mulia. Ini ada satu kisah realitas seorang kiai di Lasem. Itu beliau sebagai penceramah. Suatu ketika beliau menghadiri undangan, di tengah perjalanan ada lampu merah berhenti. Kemudian ada, mohon maaf, ada perempuan nakal menawari beliau. Merayu beliau, kemudian beliau walaupun ulama tapi karena masih dalam keadaan di perjalanan sehingga kostumnya kan dilepas, peci dilepas, sorban dilepas, masih pakai baju biasa santai sehingga tidak terlihat beliau seorang kiai itu. Kemudian dibuka kacanya, kemudian beliau dirayu dan singkat cerita langsung disuruh masuk. Nah, akhirnya si perempuan ini merasa senang, dikiranya mengiyakan, tidak hanya disuruh masuk. Nah, setelah disuruh masuk, duduk, kemudian berkomunikasi, ngobrol dengan sang kiai ini. Nah, ketika menjelang sampai di tempat acara, itu sang kiai bersiap-siap dengan memakai kostum kiainya, ya, jubahnya dipakai, pecinya dipakai, sorbannya dipakai. Nah, akhirnya apa? Akhirnya si perempuan ini kaget karena apa? Karena ternyata dia salah masuk. Sampai datang di tempat acara, kemudian sang kiai buka jendela dan minta ke jamaah, tolong pinjamkan jilbab. Ini istri saya lupa tidak membawa jilbabnya. Kemudian langsung saja dibawakan jilbabnya, dipakaikan. Ini si perempuan ini bingung kan? Pokoknya berkecamuk dalam hatinya, tidak bisa dibayangkan. Kemudian setelah keluar dari mobil, apa yang terjadi? Sang kiai langsung diserbu jamaah laki-laki bapak-bapak, sang perempuannya pun langsung diserbu jamaah perempuan. Sampai selesainya acara, tidak lupa juga si perempuan yang dianggap sebagai istrinya sang kiai ini diciumi tangan sampai dimintakan doa. Merasa dimuliakan sekali oleh jamaah. Padahal dia menyadari bahwa dia itu adalah orang yang paling hina pada saat itu karena menjadi perempuan nakal itu. Tapi karena apa? Karena dia bergandengan, berdampingan, bebarengan, bersamaan dengan sesuatu yang mulia, maka dia pun akan kecipratan mulia. Nah, dari kisah ini yang bisa kita ambil apa? Bahwa kemuliaan-kemuliaan itu, Al-Quran, itu adalah sesuatu yang bisa menjadi strategi kita itu mulia. Karena apa? Karena kita berdampingan dengan sesuatu yang mulia. Nah, kedua, itu adalah sesuatu yang mulia atau strategi amal yang kedua itu adalah dengan kita beramal dengan sesuatu yang saja deh barangkali waktunya ya. Sesuatu yang mulia ini, nah ini insya Allah dengan bulan Sya'ban di mana kita dianjurkan untuk memperbaiki amal kebaikan kita. Nah ini di Mushola Al-Hidayah ini kumpul segala sumber kemuliaan. Al-Quran yang menjadi sumber kemuliaan itu insya Allah di sini akan diajarkan Al-Quran. Pemahaman tentang Al-Quran, tafsir, insya Allah di sini pun akan diajarkan tentang keutamaan tafsir Al-Quran. Para ahli-ahli yang mendekatkan diri kepada Allah dengan Al-Quran, dengan ibadah juga di sini kumpul. Jadi mushola, masjid itu adalah tempat kumpulnya segala kemuliaan. Sehingga Nabi bersabda, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Makna membangun di sini tidak hanya membangun secara fisik, tapi memakmurkan juga itu masuk dalam kategori membangun. Sehingga Mushola Al-Hidayah ini kita memiliki visi misi untuk bisa menjadi
musola sejuta umat, artinya musola yang bisa memberikan kemanfaatan yang banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sehingga untuk bisa menjadi musola yang terbaik, musola yang paling banyak memberikan manfaat, itu butuh ya kekuatan, kebersamaan, persatuan dari semua lini, dari semua kalangan. Termasuk kita ini dipersilahkan untuk bisa memberikan yang terbaik ya pada musola hidayah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Memberikan yang terbaik imma bimalihi, imma biilmihi, atau imma bijahihi, ataupun imma dengan kekuatan dan tenaganya. Jadi apapun yang bisa kita kontribusikan, ayo kita bersama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan kita mendekatkan diri kepada sesuatu yang mulia, bahkan tempat kumpulnya sesuatu yang mulia, semuanya insya Allah di sini akan kita kumpulkan yang mulia-mulia. Pengajian-pengajian insya Allah akan kita agendakan. Quran, kitab, ulama-ulama, ustadz-ustadz kita akan datangkan. Maka dengan sumber dan kumpulnya kemuliaan yang di sini, insya Allah siapapun yang mendekatkan diri kepada sesuatu yang mulia, maka taqarrab ila syarif, tatasyar rofa. Dekatilah sesuatu yang mulia, insya Allah kita pun akan kecipratan mulia. Karena kita menyadari kita belum bisa mulia, maka setidaknya dengan kita mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin bisa saja karena keterbatasan waktu dan kita, insya Allah nanti kita akan mendapatkan lebih banyak lagi ilmu dari guru kita semua. Mohon maaf dengan segala kerendahan hati akan omongan ataupun apa yang telah saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Kami ucapkan pada Ustadz Muhammad Nasir yang telah memberikan pencerahannya tentang kemuliaan di bulan Ramadan. Ya, kita masuk ke acara inti, yaitu tentang materi yang akan disampaikan guru besar kita, yaitu Haji Dr. Mashmuril Qomis. Padanya kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Enggak lama, 10 menit kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala sifatiha wa Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in hadratul mukarramin wal mukarramat. Bapak-bapakku, ibu-ibu sekalian, serta akhinal kiram Ustadz Muhammad Nasir, akhinal mahbub Ustadz Nandi, Ustadz Darkashi, Pak Dr. Adi, Pak Datuk, dan seluruh yang berhadir lah ya. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Ibu-ibu sehat ibu? Alhamdulillah. Sudah dibenarin rumah-rumahnya? Sudah ya. Tadi kan Pak Kiai bilang, Pak Ustadz bilang bahwa Ramadan itu kita sesungguhnya jangan berpikir untuk lebaran. Berpikirlah untuk menyambut bulan-bulan yang mulia itu. Saya kepingin rumah-rumah kita dihias bukan setelah datangnya Ramadan, tapi jauh sebelum datang Ramadan. Nah, begitu. Ya, secara ilmu sudah dijelaskan oleh adik saya tadi. Tapi saya ingin yang lebih praktis. Application-nya apa? Pertama kita sepakati. Umat Islam ini harus menjadikan bulan-bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan ini selain memperbaharui dirinya sebagaimana yang disampaikan tadi. Yuk kita perbaharui mindset kita,
cara berpikir kita, cara bermasyarakat kita, dan cara menyambut kita terhadap bulan-bulan itu. Apa itu? Bagi yang mau pulang nanti lebaran namanya mudik, jangan mudiknya yang pulang. Kirim uangnya ke desa, kasih tahu sama orang tua, bapak, emak, mungkin kami pulangnya terlambat. Terus THR-nya saya kirim duluan. Supaya apa? Supaya emak dan bapak tidak lagi ke sawah, tidak lagi ke ladang, tidak lagi macam-macam, tapi jadikanlah Ramadan bulanmu yang terbaik. Gimana? Setuju? Yang kerja di Jakarta, ayo. Yang tinggal di perumahan, yuk. Jangan pulang-pulang jadi musibah sama daerah. Apa itu? Sebelum pulang beli mobil, pinjam mobil, pulang ke desa nampil-nampil, padahal uangnya uang pinjol. Nauzubillah ini jadi. Ini kan survei yang menyatakan begitu. Oke, saya nggak bicara lebih jauh. Nanti habis Isya kita azan. Habis azan, sudah kita tunda sebentar sholatnya. Azannya tetap. Saya tahu sih di Kuala Lumpur begitu, azannya tetap, tapi sholatnya tunda sebentar. Setelah selesai, baru lanjut sholat. Bahwa setelah sholat nanti mau tanya jawab silakan. Ada makan malamnya? Ada, di rumah masing-masing. Takut mas nanti dah. Orang berilmu itu disebut Quran dengan 3 sebutan. Orang berilmu. Yang pertama, Allah menyebut kita dengan Rabbaniyun atau Ribbiyun. Siapa itu? Orang yang menyampaikan nilai-nilai kebenaran, dakwah, agama dengan penuh keikhlasan. Maka sering disebut dengan murabbi. Sampai kita Rabbul Alamin. Ini yang sulit mendapatkan ini. Kami pendakwah ini sangat berat itu. Menyampaikan dengan ikhlas dalam arti yang sesungguhnya itulah bedanya guru-guru dulu dengan kita. Kita sekarang titelnya panjang. Kita alim, tapi belum tentu abid. Kita titelnya panjang, Pak. Malah kalau nggak dikasih titel marah dia. Gitu. Nah, di Padang kalau nggak taruh datuknya marah dia. Maka ada yang buat titel DR Masyhuril MSc. Itu DR apa? Ente kan nggak pernah kuliah, bukan? DR itu singkatan dari Disiko rumah. Itu orang Padang. MSc mantan supir camat. Makanya masalah ijazah nggak selesai, karena itu masalah gengsi. Iya Pak, titel di orang Melayu Indonesia itu gengsi sekali. Ya toh, untuk ngambil profesor beliau duduk-duduk saja, kumpulin mahasiswa, buat jurnal, taruh nama, insya Allah 2 tahun ke depan jadi dokter, jadi profesor. Itu udah biasa, hal-hal yang biasa. Tapi yang diinginkan adalah kita alimun wa abidun. Orang berilmu tapi abid. Ulama-ulama kita itu abid. Ibadahnya luar biasa. Maka di zaman baginda Rasul, kalau bulan Sya'ban begini, pedagang dia tutup tuh dagangan. Kenapa? Ini syahrul Qurra. Jadi bukan masalah Quran. Ini bulannya Al-Quran. Perintah puasa itu bukan di bulan Ramadan diturunkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Bukan. Itu diturunkan di bulan Sya'ban. Jadi, actionnya apa? Yuk, jangan nunggu Ramadan. Sekarang Mushola Al-Hidayah, mulai, sekarang tanggal 5 Sya'ban. 6 dah ini. Karena habis maghrib udah 6. Tadi 5. Pada tanggal 6. Apa eksekusinya kita buat? Yuk kita buat ruang 4 kelas. Kelas pertama itu, kelas apa itu? Kelas pertama, kelas rawat jalan. Siapa itu yang rawat jalan, yang baca Qur'annya, Pak Haji? Belum bisa banget. Rawat jalan. Berarti pagi, 1 hari, datang Ustadz terkasih, yuk kita baca Quran sebentar. Itu namanya rawat jalan. Ada ruang VIP yang sudah bisa lepas, seperti imam kita. Udah bacaannya bagus, masukkan ruang VIP. Tinggal tekniknya bagaimana supaya fasihnya bagus. Sehingga di Ramadan nggak ngebut, tapi justru indah mendengar. Udah, itu ada ruang rawat jalan, ada ruang VIP, tapi ada juga ruang rawat inap. Siapa ruang rawat inap, Bu? Ya yang nggak bisa baca Quran.
Sekarang saatnya daftar aja. Tinggal tanya, kelasnya di mana? Rawat inap masuk ke dalam dikit supaya nggak kelihatan siapa yang belum bisa. Umur sudah tua tapi belum bisa masuk rawat inap terbata-bata. No problem, nggak ada masalah. Tapi yang paling parah itu ada ruang gawat darurat. Itu yang susah. Rawat darurat ini. Kalau kira-kira dibuat ruangan 4 ini kita masuk ruangan mana, Bu? VIP kah? Rawat jalan kah? Rawat inap kah? Atau justru gawat darurat? Wallahu. Saya ingin dieksekusi ini. Saya melanjutkan yang disampaikan adik saya tadi. Ini bulan Syahrul Qurra. Jangan tunggu Ramadan. Supaya musola ini, kalau ada di sini 10 masjid, 10 musola, beliau ketua dewan masjidnya, maka orang akan tanya, saya kalau musola tarawih di mana yang enak kuping saya mendengar imamnya? Saya pilih musola Al-Hidayah. Kenapa? Cara bacanya bagus. Ayat-ayat yang dibacanya setiap malam, mungkin tidak sampai 1 juz. Mungkin hanya 2 lembar, tapi dimulai dari surah Al-Baqarah. Setiap 10 rakaat atau 10 rakaat diterjemahkan itu ayat oleh seseorang. Ayat yang dibaca imam tadi, kesimpulannya adalah ini pada surah ini. Menambah ilmu bagi jamaah. Sehingga kalau dia tidak datang, dia akan ketinggalan. Saya mohon izin, mohon maaf, tidak mengkritik yang sudah ada. Mohon maaf Ustaz, bukan. Nggak apa-apa. Di ayat pertama itu mungkin kita baca surah-surah yang ada, mungkin dilanjutkan pada berikutnya. Saya ingin melakukan satu inovasi baru, bagaimana orang kembali kepada Al-Quran itu. Tidak hanya maghrib baca surah Ma'ab, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, surat apa lagi? Yasin, surat apa lagi? Ya toh, tadi pagi ada yang nanya ke saya, Pak Kiai, saya setiap malam baca itu bagus. Kemudian saya tanya, Ibu, kira-kira kalau ditandingkan Al-Baqarah, An-Nisa, segala macam, kira-kira surah Al-Baqarah marah nggak kalau dia nggak pernah dibaca? Masa Quran itu aja yang dibaca? Kan kira-kira gitu. Nah ini Ramadan yuk. Yang kedua, udah adzan ya? Adzan dulu kita ya? Oke, adzan dulu lah. Ya. Yang kedua, ketiga, keempat, nanti kita lanjutkan. Tunggu siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah